Klamud bakar ya. Bagaimana keseruan sekitar saung bambu ini. Pak Ipul, apa kabar? Baik Pak Ipul. Dan selain serai juga ada beberapa bumbu khusus gantung nanti konsumen. Seperti sini proses pembakaran kelapa harus dibolak-balik ya Pak Ipul ya. Artinya kalau kayak gitu ya harus menunggu bahkan sobat ibu sobat sekalian, setelah tadi kita sama-sama melihat bagaimana dan memang ketika sedang musim hujan penyajian ya. Nah, masih ada beberapa kelapa yang masih di dalam itu ya. Nggak tahu sampai kapan itu. Kita bakar lagi kedua. Wah, keren guys. Jadi memang kenapa dua kali? Wah, bagaimana proses ya pembuatan sampingnya gimana sih? Oh, ini itu pakai gula. Tuh, indah banget, enak banget. Astaga guys, yang dimasak biasa. Jadi dia apa sih, gula batu yang betul-betul alami ya, cuman hanya diproses, nggak apa sih, nggak lembek. Udah dapat 1 gelas. Dasarnya kelapanya sudah susu, tapi sudah begini. Sudah jos ya. Sudah jos. Oh, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, apa kabarnya pada siang hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Ibnu Sobirin dalam channel kesayangan kita, yaitu channel Ibnu Sobirin yang mengupas tuntas tentang sejarah dan kebudayaan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para sobat sekalian untuk berjalan-jalan sejenak, menikmati wisata kuliner yang sedang booming dan menjamur ya di Desa Dung Dadat, Beberan, di Kecamatan Palimatan, Kabupaten Cirebon. Yaitu adalah Klamud bakar ya. Bagaimana keseruan dan proses Klamud bakar ini agar bisa dikonsumsi oleh para masyarakat sekalian. Dan tentu ini memiliki keunikan yang lain ya. Selain biasanya penyajian kelapa itu hanya disajikan dengan sajian es, akan tapi di sini dengan cara dibakar ya. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan kisah informatif dan inspiratif lainnya. Stay tune di channel Ibnu Sobirin. Nah, ini letak saung bambu Klamud bakar ini sangat strategis ya guys ya. Ini terletak di sekitar perkampungan ya. Jadi dan jalan besar juga ya guys. Jadi gampang dijangkau. Dan ini nggak panas ya, nggak panas, jadi adem banget. Nah, ini proses fryingnya atau membakarnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa butir kelapa kemudian dibakar ya. Pemiliknya yaitu Pak Ipul selaku pemilik saung bambu ini. Pak Ipul, apa kabar? Baik Pak Ipul ya. Ini saya mau tahu nih Pak Ipul, untuk penyajian Klamud ini ya, itu apa bedanya dengan kelapa biasa sih, es kelapa biasa? Kan kalau kita kan taunya es kelapa muda gitu ya. Mungkin Pak Ipul bisa ajak Sobat Ibnu Sobirin untuk sharing tentang Klamud bakar ini. Pembakaran kelapanya itu yang minimal 2 jam sampai 3 jam ya. 2 jam sampai 3 jam untuk proses pembakaran ya. Nah, kemudian setelah pembakaran pertama 2 jam atau 3 jam kemudian ya, kita akan bakar lagi, baru kita kasih rempah-rempah. Nah, rempah-rempahnya ya pakai serai ya. Ini akan memberikan kehangatan sih sebetulnya ya di tubuh ini. Dan selain serai juga ada salam ya. Nah, ini salam nih. Ini makin jos ya kalau bakar ini lebih cocok untuk pengobatan pengobatan penyakit dalam. Oh iya. Karena banyak manfaat di dalam kelapa bakar itu, terutama dalam ibaratnya bahkan sampai diabetes pun bisa gitu ya. Yeah. Pembakar itu ada beberapa bumbu khusus ya, bumbu rempah-rempah. Contohnya di sini ada salam ya. Salam itu ya untuk daya tahan imunitas ya. Kemudian serai untuk penghangat ya, serai ini. Nah, kemudian ada juga kapulaga ya, ada kapulaga. Dan kemudian juga ada ini kayu manis ya, kayu manis untuk rasa juga ya. Dan beserta jahe ya.
Terkadang kita memakai jahe emprit dan terkadang pula kita memakai jahe merah. Ya, tergantung nanti konsumen permintaan seperti apa. Ya. Ada campuran madu ya. Wah, mantap. Ada campuran madu. Yang jelas kita memakai madu yang ya berkualitas lah intinya ya. Sesuai gitu ya. Madu apapun kita pakai madu ya. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat proses untuk pembakaran ya. Jadi kelapa ini dibakar ya, anggaplah ini open ya, open klasik ya, open klasik. Nah, di sini proses pembakaran kelapa muda ini selama kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Akan tetapi perbedaannya apa? Kelapa muda bakar yang di sini itu kita prosesnya 2 kali. Setelah dibakar kemudian dikupas. Nah, setelah dikupas dikasih rempah-rempah kemudian dibakar. Proses pembakaran kelamud bakar ya. Kelamud bakar itu harus ada seperti tangki minyak ya, seperti ini ya, tong ya, tong besar, kemudian ada beberapa butir kelapa yang dimasukkan, kemudian juga ya harus dibolak-balik ya Pak Ipul ya. Bolak-balik. Makan waktu berapa lama Pak Ipul? Jadi kurang lebih antara 2 sampai 3 jam. Oh, 2 jam ya. Lumayan juga. Karena untuk supaya daging kelapanya bener-bener berasa empuk gitu. Itu. Jadi gitu guys ya. Jadi buat sobat Ibnu Sobirin yang mau menyantap atau icip-icip gitu di warungnya Pak Ipul ya, atau dimanapun ya, ketika menemukan kelamud bakar di daerah Anda gitu kan, itu memang harus menunggu ya artinya ya kalau kayak gitu ya. Harus menunggu, bahkan kita menerima pesanan ya tadi. Oh, gitu ya. Menerima pesanan. Nah, itu sobat Ibnu Sobirin sekalian. Jadi memang untuk merasakan satu cita rasa yang sangat luar biasa di sini butuh waktu ya, butuh waktu dan kesabaran ya, sehingga akan terasa kenikmatan kelamud bakar itu ya. Dan memang enaknya untuk kelamud bakar ini disajikan secara dadakan ya, artinya dadak bakar ya, karena nanti kita akan diracik dengan rempah-rempah bumbu yang lainnya. Nah, sobat Ibnu Sobirin sekalian, setelah tadi kita sama-sama melihat bagaimana kelapa biasa itu dibakar ya untuk disajikan sebagai kelamud bakar. Kemudian setelah tadi dibakar kurang lebih selama 2 jam, maka hasilnya akan seperti ini tuh. Lihat. Wah, ini mas sudah top markotop ya. Sudah. Nah, sekarang si bapak ini akan membelahnya seperti apa gitu. Kita lihat sama-sama ya. Dan memang cocoknya disajikan ini waktu siang atau apa? Mungkin sebenarnya fleksibel ya. Karena kelapa ini kalau memang kondisi hujan malah lebih mantap. Lebih maknyos ya, lebih mungkin maknyos ya. karena kan dingin ya kan. Gitu ya. Kalau sekarang kan panas-panas, sobat Ibnu Sobirin mungkin pengennya yang dingin-dingin Pak Ipul ya. Nah, lihat teksturnya. Masya Allah. Allah. Nah, sobat Ibnu Sobirin, tuh seperti ini ya, ini empuk semua dagingnya sama. Wah, ini nanti yang bakal dicampur dengan bumbu rempah-rempah guys ya. Asik banget, ini nggak kalah asiknya dengan susu jahe merah ya yang ada di Jogja. Ini khusus banget. Top. Ini guys ya. Jadi enak banget ya. Apalagi disajikan ketika sedang musim hujan atau ketika sedang musim dingin ya. Beda dengan es kelapa muda yang disajikan lagi panas-panasnya. Tapi memang ini juga nggak apa-apa sih untuk disajikan ketika musim panas juga gitu kan, enak-enak aja. Menu hidangan yang disajikan oleh saung bambu ini apa aja sih Pak Ipul ya? Ada berapa menu gitu ya? Penyajian ya. Penyajian. Ada yang kelapa muda hanya dikasih madu saja, khusus untuk yang diabetes atau yang sudah mungkin secara medis akut ya. Iya, seperti itu. Secara medis akan mengkhawatirkan, boleh kelapa bakar hanya dengan madu saja. Tapi kalau yang mungkin hanya untuk misalkan harus dari sawah, karena di sini kita kampung ya, pegalinu, rematik. Nah, ini cocok sekali. Wah, mantap ya. Apalagi kelapa muda,
tadi kalau dicampur dengan ini tuh nggak cocok. Iya. Kelapa muda. Wah, itu tambah jos banget Pak Ipul ya. Ini airnya kan air alami. Lihat ya. Nah, ini sekarang untuk apa sih pembuatan rempah-rempahnya guys ya. Tadi kan macem-macem ya. Ada pakai jahe, ada pakai serai ya, ada pakai kapulaga. Nah, ini untuk sementara kita akan sajikan dengan serai dan jahe ya. Ini masih panas banget guys. Tuh ya, tinggal cemplungin aja ya. Tuh, sesimpel itu guys ya. Sesimpel itu. Dan ini nanti kita akan campur apa lagi nih? Kapulaga. Nah, itu di sana masih ada beberapa kelapa yang masih di dalam itu ya. Nggak tahu sampai kapan itu dibakar sini. Ini adalah cinnamon atau kayu manis. Nah, oh jadi ini komplit ya Pak Ipul ya. Jadi paket komplit ya. Nah, ini campuran madunya ya. Nah, ini madunya juga luar biasa guys. Ini bukan madu abal-abal ya tuh. Ya, tuh, waduh. Ini madunya aja sudah sangat bernutrisi tinggi nih. Kasih madu, Pak. Wah. Diaduk guys. Nah, Aduh. setelah ini ya, setelah serai masuk, jahe Iya. merah, kadang jahe emprit, tergantung konsumen ya, tergantung pilihan Ah. ya. Nah, terus di dalamnya ada kapulaga. Iya. Semuanya masuk. Iya. Nanti kan proses setelah dibakar, kita bakar lagi kedua. Wah. Nah, ini yang paling penting guys, yang harus kalian ketahui ya Sobat Ibnu Sobirin dimanapun Anda berada. Kalau kelamud bakar pada umumnya itu hanya dibakar dengan proses 1 kali ya, 2 jam itu saja. Akan tapi di sini di kedai Saung Bambu Kelamud Bakar di Desa Kadung Dadap ya, Palimanan Cirebon ini apa namanya 2 kali pembakaran guys. Jadi memang kenapa 2 kali? Karena yang pertama itu dibakar ya, kemudian yang kedua langsung lagi ya, setelah dicampur dengan rempah-rempah tadi langsung ya dibakar lagi supaya makin anget ini guys. Wah, luar biasa emang ini. Ya mungkin kalian nggak akan pernah menemui dimanapun kecuali ya hanya di kedai Saung Bambu ini guys. Wah. Ini apa namanya kelapa yang tadi dibakar itu bukan kelapa khusus ya. Memang ini kelapa biasa aja seperti yang lainnya juga. Seperti yang Sobat Ibnu Sobirin sekalian lihat. Nah, ini seperti ini ya. Tuh, kelapa biasa seperti ini. Ini adalah kelapa kalau nggak Ciamis, Tasik ya, kalau nggak klasik ya Kuningan ya. Ini Kuningan ya Pak ya? Kuningan ya. Lokal, jadi memang asli gitu Oh. ya. Nah, tuh ya, bisa dilihat mungkin teksturnya besar-besar juga ya. Ya, Sobat Ibnu Sobirin sekalian, tadi kita sudah sama-sama saksikan ya bagaimana proses ya pembuatan kelamud bakar ya, dari mulai tempatnya, tungkunya, terus berapa menit ya proses pembakaran hingga disajikan dan diracik dengan bumbu-bumbu. Nah, ini apa namanya menu pertama ya Pak Ipul ya. Ini adalah kelamud bakar ya dari Saung Bambu ya. Ini kelamud bakarnya. Guys, ini tuh ya. Nah, ini pokoknya masih anget banget ya, karena yang di kedai bambu ini, Saung Bambu punya Pak Ipul ini apa namanya 2 kali proses pembakaran ya. Tuh ya, jadi dalamnya juga rempah-rempahnya masih ada guys. Ya, tuh. Nah, ini ada jahenya. Tuh. Aduh. Ambilnya gimana sih? Oh. Tuh ya. Ini masih ada daun salamnya. Nah, ini enak banget ya. Enak banget. Selain ada kelamud bakar ya, ini juga asik banget ya buat siang-siang nih. Ini ada menu lainnya. Ini apa es kelapa muda ya. Es kelapa mudanya ini pakai gula aren ya. Jadi bukan pakai gula Jawa tapi pakai gula aren. So bagi kalian ya, asli ya ini setiap hari memang dibuat secara apa namanya fresh ya. Jadi bagi kalian yang datang ke kedai ini jangan khawatir ya, meskipun ada penyakit apa kronis segala macam, ini aman ya untuk dikonsumsi oleh semua sobat ya. Kemudian tadi selain pakai gula aren juga ada yang nggak pakai gula aren, yaitu pakai gula biasa ya, pakai gula biasa yang cair ya, gula cair, batu, ya. gula batu cair. Nah, seperti ini guys. Tuh ya. Ini nanti kita akan coba rasain. Tuh ya, empuk banget guys. Tuh ya, daging gua. Ini memang beda Pak Ibu. Manis ya. Ini beda dari yang lain karena dia harumnya itu selain harum kelapa ada harum bakarannya gitu ya. Rempah-rempah ya. Rempah-rempahnya juga terasa. Asik banget.
menikmati kelapa bakar di samping sawah. Suasananya sejuk ya, di tengah pepohonan. Wah, itu indah banget sih, enak banget people. Teksturnya lembut gitu Teksturnya ya. lembut ya. Nah, di dalamnya itu ada beberapa rempah. Nah, coba kita rasain ya, Coba yang ini coba airnya ya. gitu. Nih guys, ini masih panas banget, gak bohong guys ya. Maknyos banget ya. Jadi nih, saya langsung aja ya, saya jelasin lagi. Di sini ada serehnya ya. Ini ada serehnya, tuh ya. Nah tuh ya, ini jahenya ya, digeprek dulu ya tadi ya, digeprek dulu, kemudian bakar dulu, jahenya juga manual. Oh, Dibakar dulu, ya. kemudian digeprek. Oh, jadi selain digeprek, dibakar sebelumnya ya, dibakar supaya menghasilkan harum yang khusus ya. Ini kapulaga guys, yang dimasak biasanya sama orang India ini, tapi di sini buat kelamud ya, buat kelamud bakar ya. Ini ajib banget sih, ya bohong. Coba ya, kita rasain lagi. Mantap guys, es kelapa muda ya, es kelapa muda pakai gula aren ya. Tuh kita aduk dulu. Nah ini beda guys ya, biasanya kan kalau es kelapa muda ini dia apa namanya, kalau misalkan di tempat lain itu ya, di tempat lain itu biasanya kelapanya guys ya, kelapanya itu sedikit ya, yang banyak airnya. Terus kadang airnya juga itu rasanya beda guys, airnya itu rasa seperti air biasa aja gitu ya, anyep. Tapi kalau yang ini beda banget guys. Jadi dia itu enggak, meskipun sudah ditambah pakai gula aren ya, sudah ditambah pakai gula aren, tapi tetap ya rasa air kelapanya itu masih seger people ya. Enak banget maknyos ini people. Karena kita memang menjaga kualitas. Ini hanya bisa didapatkan di Kelamud Saung Bambu ya. Asik banget guys. Itu kemudian dicairkan ya, sehingga warnanya seperti ini guys ya, warna kuning ya. Kalau yang lain ya itu kadang warnanya ya sudah bercampur ya, ada pewarna buatannya seperti ini. Asik banget sih ya. Jadi dia apa sih, gula batu yang betul-betul alami ya, cuman hanya di proses pencairannya saja ya, mungkin digodok ya sehingga cair, langsung disajikan ya, nggak pakai apa sih, pewarna atau penambah manis yang lain ya. Asik banget sih. Terus selain itu ya, ini yang paling ajibnya ini tuh ya, apa sih namanya, dagingnya, daging kelapanya ini kalau misalkan di tempat lain itu kadang apa ya, terlalu teksturnya terlalu lembek ya Pak Ibu ya, terlalu lembek, jadi sehingga nggak berasa. Nah kalau ini benar-benar berasa kelapa guys, coba. Enak banget. Jadi dia nggak apa sih namanya, nggak lembek teksturnya, padat ya, sehingga kalian tuh benar-benar walaupun ya satu gelas ini udah kenyang ya. Ya jadi bisa tambah lagi karena enak. Enak banget bener ya, karena enak ya, betul Pak Ibu. Karena kita menjaga kualitas rasa, jadi kita itu yang penting menjaga kualitas. Oh gitu ya, betul ya, karena kualitas di Saung Bambu Kelamud ini nomor satu ya, nomor satu ya. Nah itu, jadi bagi kalian yang penasaran mau icip-icip kelamud bakar, silakan datang ke sini ya, Saung Bambu di desa Kedung Dadap. Ya, Kedung Dadap di Palimanan ini ya, silakan. Pertama adalah es kelapa muda gula batu biasa ya, ini harganya 5.000 guys ya. Kalian udah dapat satu gelas air kelapa ini ya. Nah ini cocok sih ya, udah kalian punya uang 5.000 nggak usah macem-macem lah, sekarang banyak jajan-jajanan yang milenial yang kurang sehat ya, udah aja beli ini, seger dah ya, air es kelapa muda ya, dan kenyang ya dengan kelapanya. Selanjutnya ini ya, tadi juga sama ya, ini bedanya dia pakai gula aren ya, gula aren, kemudian air kelapa, pakai apa namanya, daging kelapanya, dan ada tambahan susunya. Es kelapa muda itu pakai susu, kemudian juga pakai gula ya, tapi ini sebetulnya nggak pakai susu ya, nggak pakai gula sedikit itu sudah enak ya. Jadi karena apa? Karena kualitas dari bahan dasarnya itu kelapanya sudah luar biasa ya. Jadi selanjutnya nih menu andalan kita ya, apa namanya, sobat Ibnu sobatin sekalian, ini baru nih kelamud bakarnya ya, kelamud rempah ya. Nah untuk kelamud bakar yang saya pesan ini hanya kelamud bakar rempah ya, jadi harganya dia komplit ya,
Ada isinya, ada yang tadi saya review ya, ada rempah-rempah, ada kapulaga, ada kayu manis, kemudian juga ada daun serai, kemudian juga yang Jahe, lainnya ya. jahe ya. Nah ini harganya 15.000 saja guys ya. Itu yang paket komplit. Paket komplit ya. Komplit. Ada madunya juga tadi Ada. ya. Dan Ada boleh madu. juga dikasih susu. Boleh jika dikasih susu ingin. juga, iya. Tapi biasanya kalau yang paket komplit itu tanpa ada susu, tapi sudah begini. Sudah jos ya. Sudah jos. Oh mantap. Jadi sobat Ibnu Sobirin sekalian, review kita hari ini di Saung Bambu Kelamud Bakar. Bagaimana? Jika kalau kalian tertarik, maka langsung aja datang ke sini ya. Di Kedung Kedung Dadap. Dadap, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dan kalian bisa tanyakan di kolom komentar apabila ada yang kurang jelas di channel Ibnu Sobirin ini. Saya mengingatkan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar sobat Ibnu Sobirin yang belum mengetahui bisa mengetahui, kemudian juga bisa menebar cerita inspiratif dan informatif lainnya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.